Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di Kansus Jabar. Kali ini kita akan membahas soal prisma dan limas. Sebelumnya kita telah mempelajari materi prisma dan limas di bagian pertama, ke part 1. Sekarang kita akan membahas tentang soal-soalnya. Kita lihat yuk soalnya. Nah, diketahui alas prisma atau gambarnya seperti ini. Sekarang kita disuruh menentukan alas prisma. Luas alas prisma kita perhatikan pada gambar. Kita ingat bahwa prisma adalah alas dan penutupnya itu sama dan kongruen. Nah, kira-kira yang menjadi alasnya kan kita perhatikan gambar. Yang menjadi alasnya adalah ini. Dan penutupnya ini. Merupakan suatu trapesium. Maka luas alas prisma adalah luas trapesium. Nah, sekarang luas trapesium itu kan setengah alas tambah bubung kali tinggi. Maka kita dapat luas alas prisma adalah luas alas prisma, kakak buat LA, berarti sama dengan luas trapesium. Berarti setengah alas ditambah bubung. Alasnya 12, bubungnya 7, atau penutup trapesium 7, kita kali dengan tingginya. Karena sudah merupakan trapesium siku-siku. Nanti tingginya tak coret di sini dapat 3. 12 ditambah 7 itu 19. Kita kali dengan 3, maka luas alas atau luas alas prisma itu 57 cm kuadrat. Nah, sekarang kita mau membahas luas permukaan prisma. Kita perhatikan nih, luas permukaan prisma. Kita buat luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas. Berarti 2 kali 57 ditambah, perhatikan sisinya. Perhatikan sisi bawahnya yaitu ABEF. Itu kan persegi panjang. Dimana panjangnya 12 dan lebarnya 14. Berarti 12 kita kali dengan 14. Luas persegi panjang, panjang kali lebar ya. Ditambah, kita perhatikan sisi sebelah kanan. Itu juga persegi panjang. 14 ditambah BC ini itu juga persegi panjang, berarti 14 dikali dengan lebarnya 8. Nah, sekarang kita perhatikan sisi atas. Yang ini dengan ini juga persegi panjang, dimana lebarnya yaitu CD 7, berarti sini 14. Berarti ditambah 14 dikali 7. Sekarang kita perhatikan sisi sebelah kiri ini. AE, AD, dan ini BH dan HI lagi. Kan persegi panjang juga. Berarti di mana ini 14, berarti sini juga 14. Tahu kakak buat di sini 14. Lebarnya 6, berarti 14 kita kali dengan 6. Maka 2 kali 57 itu 114 ditambah, kita perhatikan nih, ada bilangan yang sama. 14, 14, dan 14. Berarti kita keluarkan 14 dikali 12 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 6. 12 ditambah 8, 20. 7 tambah 6, 13. Berarti 13 tambah 20 itu 33. 114 ditambah 14 dikali 33 sama dengan 114 ditambah 14 dikali 33, berarti 462. Berarti 4 ditambah 2 itu 6, 1 ditambah 6 itu 7, 1 ditambah 4 5. Berarti 576. Maka luas permukaan prisma itu 576. Nah, sekarang
kita mau menjawab volumenya nih. Volume prisma, kita ingat volume prisma luas alas kali tingginya. Volume prisma adalah luas alas kali tingginya. Maka kita buat volume prisma luas alas dikali tingginya. Alasnya kan sudah dapat nih 57. Berarti 57. Nah, tingginya yang mana nih, Kak? Tingginya adalah garis atau rusuk yang menghubungkan alas dan penutup tadi. Berarti alasnya di sini, penutupnya di sini nih. Berarti yang menghubungkannya adalah BF. Berarti yang tingginya adalah 14. Maka 57 dikali 14 sama dengan 798. Nah, kira-kira paham ya? Kita lihat soal berikutnya. Prisma dengan alas sebelah ketupat nih. Maka prisma dengan alas sebelah ketupat panjang diagonalnya 10 dan 24 nih. Tinggi prisma 20. Maka ditanya luas permukaan prisma. Maka kita akan menggambar luas belah ketupat yang alasnya belah ketupat. Nanti seperti ini. Maka diagonalnya AC dan BD. Dimana BD itu 10. BD 10, AC 24. Kakak buat di sini 24, BD 10. Nah, maka kita mau mencari luas belah ketupat dulu nih. Luas belah ketupat itu kan sama dengan diagonal pertama dikali diagonal kedua dibagi 2. Atau kakak buat luas belah ketupat itu kan setengah perkalian diagonalnya. Luas belah ketupat sama dengan setengah kali diagonal pertama 10 kita kali dengan 24. Nih, kita lihat 24 itu dapatnya 12. Maka 10 kali 12 itu 120. Maka sekarang nih, luas alasnya kan kita dapat. Berarti kita mau mencari luas sisi-sisi tegaknya. Atau di sini sisi tegaknya BF, CG ada 4 nih. Karena belah ketupat panjang sisinya sama, maka ini keempatnya pasti sama dong. Maka kita mau mencari panjang sisinya dulu. Panjang sisi belah ketupat. Kita perhatikan segitiga BO, C, dan ini. Nah, perhatikan siku-siku nih. Maka kita perhatikan. Nah, maka siku-siku nih. Maka kita perhatikan. BOC, segitiga BOC kakak buat nih. Dimana siku-sikunya di O. Ini B. Ini C. Nah, kita perhatikan. OC kan setengah dari AC. Berarti kalau OC di 24, berarti di sini pasti 12. Berarti OC 12. OB setengah dari BD. OB berarti setengah dari 10. Berarti 5. Ini siku-siku nih. Berarti kita dapat BC. BC itu sama dengan Pythagoras kita dapat 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat nih. Sama dengan akar 12 kuadrat 144 ditambah 25. Maka sama dengan akar dari 169. Maka panjang sisinya adalah 13. Dan nih, di sini 13. Nah, kita perhatikan tadi bahwa ada 4 yang sama sisi tegaknya, yaitu ABEF, CDGH atau yang di belakang, ADEH yang di kiri, dan PCFG yang di kanan. Maka kita cari luasnya ini sama dengan luas ABEF. Berarti kakak buat ambil salah satu contoh luas BC FG.
Maka ini merupakan bentuk persegi panjang, di mana luasnya adalah panjangnya 13, lebarnya jadi tingginya. Berarti lebarnya itu 20. Sama dengan 260. Maka kita dapat luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alasnya, di mana alasnya belah ketupat nih. Luas belah ketupat kan tadi dapatnya 120 ditambah sisi tegaknya, kan yang berbentuk persegi panjang. Kan ada 4 nih yang sama, berarti kalau yang satu aja 260, berarti kita kali 4. 4 kali 260 nih. Maka 240 ditambah 4, sini dapat 2, berarti 8, 1040. Maka 240 kita 1280. 280 nih. Nah, kira-kira paham ya luas permukaan prismanya tadi. Sekarang kita lanjut kepada soal berikutnya. Tentukan volume prisma. Diketahui gambarnya seperti ini nih. Nanti kita disuruh mencari volume prismanya. Maka kita harus terlebih dahulu tahu bahwa ingat ya bahwa prisma adalah alas dan penutupnya sama, atau yang atas sama dengan yang bawah, atau yang depan sama dengan belakang, kiri dan kanan. Sekarang pertanyaannya, yang menjadi alasnya nih berbentuk segitiga, di mana tingginya adalah 12, berarti ini juga 12. Maka luas alas itu sama dengan setengah, karena segitiga sudah diketahui alas dan tingginya, berarti kita kalikan aja setengah alas kali tinggi. 12 kita kali dengan 20, atau 20 dikali 12 sama ya. Kita kakak bagikan, dapatnya 10, maka alasnya 120. Maka volume prisma sudah kita dapat dong. Berarti volume prisma, buat di sini, volume prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi prisma, di mana luas alas adalah 120. Nih, tingginya adalah rusuk yang menghubungkan alas dan penutup tadi, atau yang di depan dengan yang di belakang. Berarti ini karena sama, tingginya adalah 36. Maka 120 dikali 36 sama dengan 43.320. Kira-kira paham ya? Kita lanjut pada soal berikutnya. Nah, begitu gambarnya ini luas alasnya 3, 7, dan 8, di mana alasnya berbentuk segitiga. Nah, maka kita akan mencari volume prismanya. Ingat bahwa volume prisma luas alas kali tinggi. Sekarang masalahnya kita mau mencari luas alasnya nih. Ini kan alasnya merupakan segitiga. Ketiga sisinya sudah diketahui panjangnya. Maka kita ingat kembali bahwa luas alas jika diketahui panjang ketiga sisinya adalah akar dari S kali S kurang A selisih setiap sisinya, di mana S itu adalah setengah keliling segitiga. Maka kita cari dulu S-nya nih. S sama dengan setengah dari keliling segitiga. Keliling segitiga adalah jumlah ketiga sisinya. 7 ditambah 3 ditambah 8. 7 ditambah 3 10, ditambah 8 itu 18, dibagi 2 berarti jadi 9 ya. Maka luas segitiganya adalah itu sama dengan akar dari S 9 kakak kalikan dengan 9 dikurang 3 itu dapat 6,
9 dikurang 7 itu dapat 2. 9 dikurang 8 itu dapat 1. Maka kakak buat akar dari 9. 6-nya kakak jabarin nih. 6 itu kan 3 dikali 2. Dikali 2. Dikali 1 kakak habis ya. Maka ini sama dengan akar dari kakak. Bisa nih. Akar 9 itu 3. Dikali akar 3 itu tetap akar 3 ya. Dikali akar 2 kali akar 2 nih. Berarti 2. Kakak kalikan 3 dikali 2 itu dapat 6. 6 akar 3. Maka luas alasnya adalah 6 akar 3. Dikali tingginya 5 akar 3 nih. Berarti 5 akar 3. 6 dikali 5 itu 30. Kita kalikan dengan akar 3 kali akar 3. Itu sama dengan 3. Tinggal hilangin akarnya aja ya. Sama dengan 90 cm akar 3. Kira-kira paham ya? Kita lihat pada soal berikutnya. Nah, sebuah prisma memiliki volumenya 432 nih. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Maka kita disuruh menghitung tingginya. Maka untuk mencari volume prisma, ingat ya, volume prisma adalah luas alas kita kali dengan tinggi si prisma. Nah, volume prisma kita sudah dapat 432. Itu sama dengan luas alas. Karena segitiganya sudah siku-siku, berarti luas alas segitiga siku-siku itu setengah dikali alasnya 6 dikali 8 tingginya. Kita kali dengan tinggi prisma yang mau kita cari nih. Maka kakak coret di sini dapatnya 4. Berarti 432 sama dengan 6 dikali 4 dikali tinggi prisma. Atau kakak buat tinggi prisma sama dengan 432 dibagi dengan 6 kali 4. Maka tinggi prisma sama dengan, kakak bagi nih, 6. Kakak bagi dengan 432 sama-sama dibagi 6. Itu dapatnya sama dengan 72. Kemudian kakak bagi 4 nih. Maka tinggi prisma sama dengan 72 dibagi 4. Berarti sini dapat 1. Sisanya 3 berarti 18. Maka tinggi prisma adalah 18 cm. Ini tingginya. Gampang ya. Kita lihat soal berikutnya. Prisma tegak segi 4 nih. Berarti kalau prisma tegak segi 4 berarti merupakan balok. Di mana sisi-sisi yang luasnya 60 cm kuadrat, 72. Berarti kita gambar nih. Karena prisma tegak segi 4 merupakan balok, maka luasnya ini adalah sisi-sisi yang berhadapan. Kakak buat di sini, sisi pertama itu 30, berarti yang kanan berhadapan dengan yang kiri. Sisi yang bawah atau yang kedua berhadapan dengan yang di atas. Sisi yang di belakang atau yang ketiga berhadapan dengan yang di depan. Maka kita cari nih. Karena sisinya adalah prisma tegak segi 4 adalah balok, maka kita buat nih luas pertama. Luas pertama itu sama dengan ini panjang, ini lebar, berarti ini L. Berarti L kali T merupakan persegi panjang. Dimana yang 30, luasnya 30, berarti sama dengan L kali T. Nah, luas kedua kita lihat nih. Luas kedua adalah yang di bawah. Sama dengan yang di atas. Sisinya. Berarti panjangnya dan lebarnya.
berarti berbentuk persegi panjang juga. Panjang kali lebar. Berarti luas kedua itu 72 sama dengan panjang kali lebarnya. Nah, luas ketiga nih. Kita perhatikan luas ketiga itu sama dengan persegi panjang juga ya. Berarti kalau di sini P, berarti ini T-nya. Persegi panjang berarti P kali T. Luas ketiga kan 60, berarti 60 sama dengan P kali T. Maka kita dapat nih hubungannya, dimana L kali T itu 30. Berarti kita buat nih, L itu sama dengan 30 per T. Berarti dari sini 72 itu sama dengan P kali L, dimana L-nya kakak ganti jadi 30 dikali T. 30 dibagi dengan T. Jadi ya. Berarti kalau kakak kali, berarti 72 kakak kali silang 72 T sama dengan P kali 30 atau 30 P. Maka kakak buat panjangnya. Panjangnya kakak ganti berarti 72 dikali dengan T dibagi 30. Maka P sama dengan sama kakak bagi 30 sama-sama bagi 6, berarti sini dapat 12, sini 5. Maka biaya panjangnya 12T per 5. Nah, sekarang kita lihat nih, 60 tadi itu kan sama dengan panjang kali tingginya. 60 sama dengan panjang kali tingginya. Panjangnya kakak ganti jadi 12 kali T per 5 dikali T lagi. Oke. Maka 60 kali 5 itu 300 sama dengan 12 T kuadrat. Maka tingginya T kuadrat itu sama dengan 300 akar bagi dengan 12. T kuadratnya sama dengan 25. Maka T-nya sama dengan akar 25. Maka T kita dapat sama dengan 5. T-nya sama dengan 5. Nah, kalau T-nya 5 berarti panjangnya kan 12 kali T, berarti 12 kali 5 per 5. Maka kak coret panjangnya sama dengan 12. Nah, sekarang L-nya kan 30 kali T lebarnya. Maka lebarnya sama dengan 30. T-nya kakak ganti nih dengan yang 5 tadi. Bagi 5. Maka lebarnya sama dengan 6. Nah, dari sini kita sudah dapat bahwa panjangnya 12. Panjangnya 12, lebarnya 6, tingginya sama dengan 5. Maka volume prisma sama dengan volume balok. Nah, volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 12, kita kali dengan lebarnya 6, kita kali dengan 5.
6 kali 5 itu 30, kita akan 12, berarti 360. Nah, kita cari satu-satu ya. Kira-kira sampai di sini. Kita lihat soal berikutnya. Nah, kita disuruh mencari nih panjang TE. Kita perhatikan. Nih, berarti kakak buat nih panjang TE. Yang mau dicari nih panjang TE. Maka kita panjangin. Tingginya kan sudah dapat 15. Rusuk AB 16. Berarti kalau kakak panjangin ini kakak geser. Pasti dari sini pasti sama dengan 16. Sementara O ke E setengahnya. Berarti itu berapa? 8. Maka OE itu sama dengan setengah dari AB-nya. Setengah AB. Itu sama dengan setengah dari 16. Karena alasnya sudah merupakan segi 4. Berarti ini 8. Nah, kalau kakak gambar nih, berarti kan akan terbentuk gambar nih. O, E, sini. Maka ini O, ini E, ini T. Dimana merupakan siku-siku. OE kan sudah kita dapat, jadi 8, TO 15. Maka yang ditanya panjang TE. Nah, kita bisa pakai rumus Pitagoras ya. TE sama dengan sisi miringnya akar dari 15 kuadrat kita tambah dengan 8 kuadrat. TE-nya sama dengan akar dari 225 tambah dengan 64 sama dengan akar dari 289. Itu sama dengan 17. Maka panjang TE 17. Ini ya, kira-kira paham ya. Nah, soal berikutnya, diketahui alasnya berbentuk bulat ketupat. Maka panjang diagonalnya 12 dan 16. Kita lihat nih gambarnya. Maka luas alas bulat ketupat itu kita ingat, luas alas bulat ketupat adalah setengah dari diagonalnya. Karena alas limas ini berbentuk bulat ketupat, kan kita cari luas bulat ketupat. Luas alas sama dengan luas bulat ketupat. Itu sama dengan setengah kali diagonalnya. 12 kita kali dengan 16. Jadi 12 kita kali 16. Berarti itu sama dengan sore. Berarti di sini dapatnya 8. Berarti 12 dikali 8. Berarti 96. Nah, sekarang kita mau mencari luas permukaan limas. Nih, luas permukaan limas adalah luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Karena alas ini berbentuk belah ketupat, berarti panjang sisinya sama dong. Berarti panjang sisi tegak 1 sama dengan panjang sisi tegak 2 sama dengan panjang sisi tegak 3 dan panjang sisi tegak 4. Berarti kita kali 4 aja. 4 kali luas sisi tegak. Kita buat sini luas sisi tegak. Nah, sekarang kita mau cari luas sisi tegak nih. Luas sisi tegak itu kan berbentuk segitiga. Maka kita mencari BC dulu. Berarti kan TBC salah satunya merupakan sisi tegak. Karena merupakan segitiga, berarti kita cari tinggi TP. Tinggi TP ini kita mau cari nih. Maka supaya kita mencari tinggi TP, kita cari dulu panjang BC. Dimana panjang BC sama dengan luas sama dengan panjang dari sisi belah ketupat. Maka kita perhatikan nih,
OB dan OC. Berarti kakak buat nih OB dan OC. Segitiga OB dan OC, dimana siku-siku di O, sini B, sini C. Nah, kita perhatikan O ke B itu kan setengah dari diagonalnya, setengah dari diagonal ketupat. Berarti kalau diagonal BD itu 12, berarti setengahnya adalah 6. Sementara O ke C setengah dari 16, berarti 8. Maka BC sama dengan, bisa kita cari BC itu sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 6 kita kuadratin sama dengan akar dari 64 ditambah 36 sama dengan akar dari 100. Maka BC sama dengan 10 ya, sama dengan 10. Nah, ini BC 10. B ke C itu kan panjang sisinya, berarti B ke C ini juga 10. Nah, sekarang kita mau mencari tinggi TP nih. Berarti kita perhatikan segitiga TBC. Kita buat nih segitiga TBC. Segitiga TBC. Sini T, sini B, C. TC itu kan 13. TB juga 13. Berarti segitiga sama kaki ya. Maka panjang TP adalah ini. Dimana panjang TP itu sama dengan jarak B ke C tadi kan 10. Nih, berarti B ke C pasti 5. Di sini juga 5. Maka kita cari tingginya, tinggi TP. Dimana TP sama dengan, kita pakai rumus Pythagoras ya, 13 kuadrat. Karena ini jadi sisi miringnya dikurang 5 kuadrat. Sama dengan akar dari 169. Nah, kurangi dengan 25. Itu sama dengan akar dari 144. Sama dengan 12. Maka TP ini T ke P itu 12. Maka luasnya bisa kita cari dengan luas segitiga sipit. Luas sisi tegak dapat dong. Dimana luas alas tadi yang luas sebelah ketupat, berarti 96 ditambah 4 kali, karena sama ada 4 sisi tegaknya, 4 kali sisi tegak berarti setengah kali alas, alasnya BC ya, BC berarti 10 kita kali dengan tingginya, berarti tingginya yang TP tadi sudah dapat itu 12. Maka 96 ditambah 4 kali setengah, nah, buat begini, berarti ini 6, 4 dikali 6 itu 24, 24 dikali 10 berarti 240. Maka 6 sama sini 6, 336. Ini ya, gampang ya. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Diketahui lemah segitiga sama sisi nih. Jadi alasnya segitiga sama sisi. Mempunyai alasnya luas 36 akar 3. Panjang rusuknya 10. Maka kita lihat. Ini segitiga sama sisi. Luas seluruh sisi tegaknya. Sekarang kita perhatikan gambar. Untuk mencari luas seluruh sisi tegaknya, ini kan ada 3. Yaitu TBC, TAC, dan TAB. Karena alasnya segitiga sama sisi, berarti ketiga sisi tegaknya ini pasti sama. Sekarang segitiga ketiga
sisi tegaknya merupakan tak buat nih. Kita ambil itu TAB, dimana TAB atau TBC. Kita buat TBC boleh ya, karena sama. Maka dari sini tinggi sisi tegak, dimana TC adalah panjang tusuk tegaknya, itu 10. Sekarang kita mau mencari BC. BC kan setengah BC. Sekarang BC kita belum tahu nih, tapi dikasih tahu bahwa luas alas 36. Maka kita buat dulu gambar segitiga sama sisinya. Nah, buat sini segitiga sama sisi ABC. Dari sini C, A, B. Nah, kita mau cari nih panjangnya. Berarti dari sini kalau kita buat, maka luas segitiga sama sisi, luas ABC sama sisi itu sama dengan setengah alasnya kan S, berarti S kali tingginya nih. Nah, buat di sini CP atau CD, digambar CD ya. Oke, tapi kalau di sini CD, kalau di sini S, berarti ini setengah S. Sini setengahnya, setengah S. Sini pasti setengah S juga. Sedangkan BC adalah S. Karena ini siku-siku, maka CD adalah tingginya. Maka kita dapat CD itu sama dengan akar dari S kuadrat BC kuadrat dikurang setengah S kuadrat atau BD kuadrat. Maka sama dengan akar dari S kuadrat dikurang S kuadrat per 4. Kita samakan penyebutnya nih. Maka kita buat di sini ya. CD sama dengan akar dari, saya samakan penyebut, berarti sini per 4, 3 S kuadrat per 4. Nih. Maka sama dengan akar 4 itu 2, akar dari S kuadrat itu S, berarti S per 2 di akar 3. Ini CD-nya. Karena CD-nya tingginya, berarti di sini pasti setengah alas kali tinggi, dimana tingginya adalah CD. Berarti S per 2 akar 3. Nah, luas segitiga ABC-nya kan kita dapat, sudah diketahui 36 akar 3. Jadi 36 akar 3 itu sama dengan S kali S kuadrat dibagi S kuadrat per 4 akar 3. Ini kakak coret, berarti S kuadrat sama dengan 36 kali 4, dimana 36 dikali 4 adalah S kuadrat sama dengan 144 ya. Maka S-nya adalah akar dari 144. S sama dengan 12. Maka panjang sisinya adalah 12. Berarti dari B ke C juga 12. Begitu juga dari A ke C juga 12 ya. B ke C, nah B ke C kan 12. Berarti B ke C pasti 6 setengahnya. Nah, karena ini siku-siku, kita sudah dapat CP adalah 6, T ke P, tapi kita gunakan Pitagoras. T ke P itu sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Nah, akar dari 100 dikurang 36.
akar dari 64 nih. Maka TP kita dapat itu sama dengan 8. Nah, TBC kan salah satu sisi tegaknya. Maka kalau dapat luas si TBC, berarti pasti dapat dong luas sisi tegak yang lain. Karena sisi tegak yang lain sama. Maka luas seluruh sisi tegaknya adalah luas tegak. Kita buat sini luas tegak ya. Sama dengan 3 kali luas TBC. Sama dengan 3 kali luas TBC. Berarti setengah kali alasnya itu 10. Sorry ya, alasnya itu 12 dikali tingginya tadi, berarti 8. Maka Kak buat di sini dapatnya 4. 3 dikali 4 itu 12 dikali 8, berarti 96. Maka luas sisi tegaknya 96 ya totalnya ya. Kira-kira paham ya sampai sini ya. Nah, kita lihat soal selanjutnya. Nah, kita disuruh cari nih panjang garis TE. Sekarang kita ingat bahwa volume limas adalah sepertiga kali luas alas. Nah, alasnya merupakan persegi atau segi empat beraturan, di mana persegi empat beraturan adalah 3 S kuadrat ya. Kita buat 30 kali 30 sama dengan S kuadrat kali tinggi limas, di mana tinggi limas adalah ini. Nah, kita buat tinggi limas, kita katakan TO. Volume limas kan sudah diketahui, itu 6000. Sama dengan sepertiga, soalnya ini dapatnya 10 kali 30 itu 300 kali TO. Tapi sini kan coret nolnya 2, berarti TO sama dengan 60 kita bagi dengan 3, maka TO kita dapat itu 20. Nah, kita dapat tingginya ini 20. Sekarang yang ditanya TE. Nah, kalau kita perhatikan, maka kita dapat membuat segitiga siku-siku nih, dimana kita keluarkan siku-siku di O. Sini T dan ini titiknya E. Kita perhatikan TO itu 20. OE, perhatikan kalau nggak panjangkan, ini kan sama dengan panjang AB, maka OE setengahnya, berarti sini 15. Maka panjang TE kita dapat pakai Pythagoras nih, sama dengan akar dari 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan akar 400 tambah 225, itu sama dengan akar dari 625. Maka TE itu sama dengan 25. Nah, TE panjangnya 25. Nah, kita lihat soal berikutnya. Sebuah limas memiliki bentuk segitiga sama kaki. Nah, sama kaki nih, alasnya panjang dengan bidang alas memiliki panjang 16 cm serta panjang kaki kakinya 10 nih.
Sekarang kita perhatikan, kita dapat gambar seperti ini, dimana alasnya sama kaki. Berarti di sini 10, di sini 10, dan memiliki panjang sisi 16 cm. Panjang kaki-kakinya kan 40, dan panjang sisi satu lagi 16, dan tinggi limas adalah 11. Maka volumenya sudah dapat dong. Volumenya adalah sepertiga dari luas alas. Luas alas kali tinggi limas. Sepertiga kali luas alas nih. Kita perhatikan luas alas nih. Segitiga ABC. Buat segitiga ABC nih. Luas alas kan setengah alas kali tinggi. Karena ini sama kaki, berarti ini pasti membagi 2. Dimana AC adalah 16. Maka T ke C itu pasti setengahnya. Pasti 8. A ke T juga pasti 8. Ininya A ke B 10. Maka kita bisa cari tingginya, yaitu tinggi si BT. Tinggi BT itu sama dengan Pythagoras 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Dari 100 dikurang 64. Itu akar dari 36. Maka tinggi segi alas segitiga itu 6. Maka kita masuk ke sini nih. Jadi kan sepertiga luas alas. Luas alasnya berarti luas ABC dong. Berarti setengah alas. Alasnya adalah AC. Berarti panjang AC 16. Kali tinggi. Tinggi adalah BT. Berarti kita kali dengan 6. Kita kali dengan tinggi limas. Tinggi limas kan sudah dapat. Sudah diketahui yaitu 11. Maka ini bisa kakak kecilin jadi 8. 3-nya kakak kecilin jadi 2. 8 dikali 2 itu 16 dikali 11. Maka volume limas adalah 16 dikali 11 sama dengan 176. Kira-kira gampang ya. Nah, kita masuk pada soal berikut. Diketahui soal alas limas kan berbentuk persegi panjang. Berarti panjang AD sama dengan panjang CD. Dan panjang AD sama dengan panjang BC. Maka kita disuruh mencari panjang lusuk tegaknya nih. Yaitu panjang lusuk tegak. Dan ini BC. Nah, lusuk tegak CC nih. Maka untuk mencari panjang lusuk tegaknya, kita perhatikan bahwa A ke C ini adalah merupakan diagonal dari persegi panjang. Maka kita dapat perhatikan segitiga ABC, di mana panjang AC merupakan sisi miringnya. Maka kita buat panjang AC sama dengan akar dari 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 16 kuadrat yaitu 256. 256 kita tambah dengan 144 sama dengan akar dari 400 sama dengan panjang AC itu 20. Maka kita perhatikan nih, ini panjang AC dapatnya 20. Maka ketika kita perhatikan segitiga ini, pasti akan siku-siku. Kita katakan di titik O. Maka kita buat segitiga TOC itu siku-siku di O.
panjang O ke C itu kan setengah dari O ke C, itu sama dengan setengah dari panjang diagonal AC, setengah dari AC. Itu sama dengan setengah dari 20. Berarti O ke C 10. O ke C itu 10. Ya. Nah, berarti O ke C itu 10. Sedangkan T ke O itu kan tinggi limas. Sudah diketahui bahwa tinggi limas itu 24. Maka kita bisa cari panjang tusuk tegaknya, yaitu TC. Dimana kita dengan menggunakan rumus Pythagoras, TC itu sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar dari 576 tambah dengan 100. Jadi akarnya adalah 676. Nah, ini 676, akar dari 676 berapa nih? Berarti 26. Maka panjang tusuk tegaknya atau PC itu sama dengan 26. Kira-kira paham ya sampai di sini? Kalau suka dengan video ini silahkan like dan subscribe untuk video-video berikutnya. Terima kasih.